Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipum, perkenalkan nama saya Daniel Napitupulu, NPM 22540710003, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknik Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Resumen PPKM tanggal 15 sampai tanggal 19 Agustus 2020. Resumen tanggal 15 Agustus dibawa materi pertama yang dibawakan oleh Bapak Yusrandi Yusrin SHM Midkom. Materi yang dibawakan oleh beliau adalah peran kepolisian dalam mengatasi kejahatan digital. UUT merupakan satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak hanya terbatas pada tulisan, gambar, suara, dan lain-lain. UUT adalah contoh permasalahan. Pasal 27 membahas mengenai tindakan asusila, judi online, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman. Pasal 28 mengenai penyebaran hoaks yang berdampak pada isu sara dikarenakan berita yang tidak kredibel. Pasal 29 mengenai penyebaran ilegal akses berupa data pribadi, username dan password, media sosial ataupun rekening bank pribadi. Tips dan trik menyaring konten atau informasi yang didapatkan. Teliti melakukan transaksi online. Jangan ragu untuk meminta maaf jika merasa membuat kesalahan kepada orang lain. Materi kedua yang dibawakan oleh Dr. Susetya Herawati ST.MSI, membangun karakter mahasiswa sebagai intelektual anti-bully. Bully adalah tindakan menyakiti diri sendiri sebagai manusia, baik secara fisik atau non-fisik. Generasi muda adalah pelajar atau mahasiswa berusia 16 sampai 30 tahun. Tanggung jawab generasi muda: 1. Mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi dalam ekonomi dan pembangunan bangsa, mengembangkan nilai-nilai budaya dan luhur. Hal-hal yang terpenting beberapa akhir. 1. Hancurnya nilai demokrasi dalam masyarakat. 2. Mundurnya nilai-nilai kewarganegaraan. 3. Kemunduran nilai-nilai dalam keluarga. 4. Lemahnya nilai-nilai kejujuran. 6. Praktek korupsi atau kolusi dan nepotisme. Materi ketiga yang dibawakan oleh Profesor Dr. KH Said Agil Sirot. Materi beliau yang bawakan adalah penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. 1. Timur Tengah tidak memiliki infrastruktur sosial seperti Indonesia untuk menjunjung kegiatan keagamaan dan nasionalis. 2. Belum ditemukan konsep yang tepat untuk menyatukan Islam dan radikalis di Timur Tengah. Islam di sana tidak akan maju. 3. Nasionalis harus beragama harus bernasionalisi. Indonesia bukan negara yang agama, tapi rakyat harus beragama. Resume tanggal 16 Agustus 2022. Materi pertama yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heryandi SHMS. Beliau membawakan materi tentang Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. 1. Pilar Indonesia tahun 2045 adalah berdaulatan, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2004 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerintah pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Menunjukkan megatrend dunia atau Pancasila. Indikator profil pelajar Pancasila: 1. Bernalar kritis. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebinekaan global. 6. Berakhlak mulia. Dasar hukum kemerdekaan kampus merdeka: 1. Pembukaan program studi baru. 2. Perguruan tinggi negeri badan hukum. 3. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Materi yang kedua dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohart Esket MKes SP KKLP. Beliau membawa materi tentang kesadaran lingkungan hidup atau manajemen risiko dan kampus sehat. Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Permasalahan hidup
terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Lingkungan alam contohnya sebagai pencemaran udara, air, dan tanah. Lingkungan buatan seperti permukiman rumah, penumpukan sampah. Lingkungan sosial berupa perubahan masyarakat agraris menuju modern menyebabkan perubahan gotong royong, contoh sosial, dan lain-lain. Program studi sehat merupakan gerakan hidup sehat pada perguruan tinggi yang cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Pentingnya manajemen risiko terjadinya perubahan lingkungan secara terus-menerus. 3. Materi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI. Beliau membawakan materi tentang etika, norma, dan kehidupan kampus. 1. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi manusia yang ideal di era revolusi industri 4.0 bukan hanya IPK yang tinggi, tetapi juga harus mampu untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi. Menjadi mahasiswa yang ideal di era sekarang seperti mahasiswa harus mampu berpikir positif atas apa yang dilakukan atau dikerjakan dan harus mampu untuk mengimbangkan kegiatan akademi, organisasi, dan tugas-tugas. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa adalah 1. Rajin belajar, 2. Memiliki orientasi yang jelas, 3. Kreatif, 4. Inovatif, 5. Bermanfaat bagi orang lain, 6. Disiplin, 7. Menyesuaikan diri, 8. Memiliki cita-cita yang tinggi, 9. Peduli terhadap lingkungan, 10. Rendah hati. Materi keempat yang dibawakan oleh Profesor Soeharto, PhD. Beliau membawakan tentang materi perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Perkembangan teknologi begitu cepat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer. Perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dan SDM juga tidak bisa dilupakan. PPKMB tanggal 18 Agustus tahun 2002. Materi pertama yang dibawakan oleh Dekan Fakultas Pertanian yaitu Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banuan, MSI. Beliau membawakan materi tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Sistem pendidikan tinggi berkompetensi lulus. 1. Berkomunikasi tertulis, 2. Bekerja dalam tim, 3. Teknologi, 4. Berpikir logis, 5. Berkomunikasi lisan, 6. Bekerja mandiri, 7. Ilmu pengetahuan, 8. Berpikir analitis. Revolusi industri 4.0. Universitas 4.0 adalah pendidikan tinggi menghadapi tentangnya mempersiapkan MHS untuk revolusi industri 4.0. Di era distribusi teknologi gabungan antara domain fisik, digital, dan teknologi. Bidang keilmuan baru dalam ekonomi digital, klaster teknologi informasi yang meliputi kecerdasan buatan, mesin, pembelajaran otomatis, keamanan, siber, dan big data atau analisis data. Klaster bioteknologi, ilmu biomedis, teknologi biomedis, pemetatan struktur, fungsi, dan rekayasa gen dan perawat kesehatan. Kedua dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Purnomo, MS sebagai Wakil Dekan 1 bidang akademik. Beliau membawakan materi tentang peraturan akademik. Peraturan akademik itu adalah sekolah vs kuliah. Sekolah vs kuliah adalah tentang satu teman yang sama, satu kelas jumlah tetap sama, belajar banyak dituntut guru. Kuliah adalah teman bisa sama, jumlahnya bisa beda-beda, dan ada skripsi. Pembimbing PA adalah atau disebut dengan pembimbing akademik. PA adalah dosen yang ditetapkan oleh dekan usulan ketua program studi bagian jurusan. Pertemuan pembimbing dosen pada mahasiswa bisa paling dikit 3 1 semester. Kapan mahasiswa di DO? 4 semester kurang dari 40 SKS atau kurang IPK dari 2. 8 semester kurang dari 80 SKS kurang dari IPK 2. 4 semester belum lulus
administrasi 2 semester tidak dibayar. Sanksi akademik ketika menyontek, plagiat, tindakan pemalsuan. 8 kegiatan pembelajaran di luar adalah magang praktek industri, proyek di desain, pertukaran pelajar, penelitian riset, wirausaha, studi proyek penetapan, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolahan. Materi ketiga yang dibawakan oleh Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai, MSI, sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Umum atau Keuangan FPI Unila. Fasilitas yang tersedia: koleksi perpustakaan, fasilitas olahraga, lapangan tenis meja, lapangan bola, lapangan basket, lapangan voli, lintas lari, dan kolam renang. Fasilitas asrama seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang kamar mandi, gudang, kantor, toko, dapur. Fasilitas GS yang mampu menampung 4.000 orang di dalam dan 10.000 orang di luar. Fasilitas laboratorium. Materi keempat yang dibawa oleh Profesor Insinyur Kusnawanta Pusta Hidayat MP. Beliau membawakan materi tentang hak dan kewajiban mahasiswa nomor 25 tahun 2010. Mahasiswa diwajibkan untuk aktivitas kemahasiswaan untuk meningkatkan social skill. Selain itu, bagi yang aktif atau bahkan bisa mendapatkan posisi dalam organisasi tersebut. Untuk umum pasal, mahasiswa beserta peserta didik yang terdaftar pada program studi kegiatan mahasiswa adalah aktivitas dalam proses pembelajaran. Hak pasal keempat, setiap mahasiswa memiliki hak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, menyelesaikan studi lebih awal dari ketentuan selama studi, pindah program studi di lingkungan Unila, pindah program studi di luar Unila, ikut serta dalam kegiatan dan menjadi pimpinan organisasi. Kewajiban pasal 5 berbunyi tentang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga kewajiban dan nama baik Unila, menjunjung tinggi kewarganegaraan dan kehormatan sesama terutama Unila. Hari keempat, tanggal 19 Agustus 2020, PPKM jurusan Teknik Pertanian pada hari keempat sekaligus acara penutupan kegiatan PPKM 2022. Materi yang dijelaskan pada PPKM adalah mengenal sejarah jurusan Teknik Pertanian, sistem pembelajaran, fasilitas yang ada di Teknik Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, dan organisasi yang ada di jurusan Teknik Pertanian. Sekian, terima kasih.